Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Eh, Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang akan menonton video pada kali ini. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Prasetya. Saya berasal dari program studi hubungan internasional di Universitas Potensi Utama Medan, Sumatera Utara. Nah, pada video pagi hari ini saya akan memaparkan tentang PDD UKTPT pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Ya, tentunya sebagai seorang dosen tugas kami itu bukan hanya di dalam kelas mengajar, memberikan tugas dan lain-lain sebagainya, namun unsur pengabdian kepada masyarakat saya kira menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya untuk bagaimana kita sebagai dosen dan tentunya sebagai umat manusia secara universal untuk bisa dapat bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, dalam kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memaparkan beberapa model-model atau bentuk hal-hal yang telah saya lakukan sendiri dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dan juga saya tekankan di sini sebagai dosen tentunya dan juga berdasarkan dengan semangat kampus Merdeka, Merdeka Belajar, setiap hal yang kami lakukan, baik itu dalam penelitian, pengajaran, bahkan terutama dalam pengabdian masyarakat, itu kami melibatkan setiap elemen. Bukan hanya dari satu prodi ataupun satu universitas, tapi kami mengajak juga mitra-mitra kerjasama yang lain dan tentunya peran dari mahasiswa itu sangat penting untuk mengajar, dan di sini juga kami bisa mengajarkan langsung kepada mahasiswa bagaimana cara untuk lebih bermanfaat kepada masyarakat sekitar kita maupun yang jauh sekali. Baik, perkenan saya untuk memaparkan PowerPoint terlebih dahulu untuk lebih memudahkan saya dalam mempresentasikan presentasi saya nanti. Baik, ya tentunya selaku seorang dosen, saya mempunyai tugas-tugas lain-lain juga dalam hal ini. Tentunya ini juga saya kira menjadi sesuatu hal yang bermanfaat ya. Tentunya saya sendiri juga sebagai dewan editor, seorang dewan editor di jurnal Power in International Relations. Jurnal ini adalah salah satu jurnal elektronik yang ada di kampus kami dan juga langsung dibawahi oleh program studi hubungan internasional. Dan saat ini jurnal kami sudah memasuki tahun keempat dan sudah juga dalam proses akreditasi, dan mudah-mudahan sebentar lagi akreditasi SINTA akan kami dapatkan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan SINTA yang tinggi peringkatnya ya. Amin. Selain itu, selain jadi dewan editor, alhamdulillah saya juga baru-baru ini dipercaya beberapa bulan kemarin diundang menjadi salah satu seorang reviewer ya di salah satu jurnal. Sebenarnya skalanya internasional ya, karena ini adalah jurnal ya berasal dari salah satu universitas di Thailand. Ya, ini bisa terlihat pada PowerPoint. Ini adalah Political Science Association of Kasetar University. Nah, Kasetar University ini yang berada di Thailand, dan memang Kasetar University sendiri itu punya kerjasama dengan Department of Governmental Studies di Muhammadiyah University of Makassar. Dan saya diundang sebagai salah satu reviewer pada salah satu
tulisan yang berjudul Role of Village Government in Managing Village Owned Enterprises, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa ya, kalau desa secara umumnya, in Bontorapo Village Tarawang. Bontorapo Village Tarawang ini berada di Makassar ya, di Kota Makassar. Nah, jadi dan baik tentunya menjadi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, kami harus melaksanakan pengabdian tentunya yang tersistematis dan terstruktur dan tentunya mengarah tepat pada sasaran. Nah, untuk karena itu kami di program studi hubungan internasional selalu mengikuti roadmap pengabdian kepada masyarakat program studi hubungan internasional. Di sini kami lihat bisa terlihat di tahun 2020 bagaimana pemetaan potensi pengabdian telah kami lakukan. Itu ada beberapa pemetaan. Yang pertama itu adalah keterlibatan pemerintah daerah pada level internasional. Yang kami harapkan di sini tentunya pemerintah Kota Medan dan juga DPRD Sumatera Utara, diplomasi, negosiasi, dan resolusi konflik, dan ada sustainable development. Ini mengarah kepada SDGs ya, yang tentunya ini sudah dilakukan di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara-negara yang ada di dunia. Di tahun 2023 sampai 2023 kami penelitian kami dan juga pengabdian kepada masyarakat kami itu dilakukan pada Pusat Informasi Potensi Kerjasama Internasional, sosialisasi keterlibatan Indonesia dalam lembaga komite internasional dan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, dalam Pusat Informasi Potensi Kerjasama Internasional ini kami berharap bisa menjadi salah satu program studi dan juga tentunya sivitas yang ada di dalam prodi kami bisa menjadi salah satu teman ya atau mitra kerjasama dari pemerintah Kota Medan maupun DPRD Sumatera Utara dalam proses perencanaan kerjasama luar negeri. Contohnya seperti Sister City maupun Province City. Jadi bersama-sama pemerintah Kota Medan kami berusaha untuk mengkalkulasi ya atau mengatur bagaimana kebijakan-kebijakan yang harusnya terjalin, terutama dalam praktik kerjasama luar negeri atau kerjasama internasional. Dan juga di sini tahun 2023-2025 kami berharap outputnya itu bisa menjadi sebuah modul pembelajaran, jurnal, baik itu skala nasional dan internasional, dan juga ada artikel media massa, rekayasa sosial, dan buku. Indikator pencapaiannya apa yang bisa kami harapkan di tahun 2025 sampai 2030 itu bisa terlihat dari bagaimana kuantitas dari dan juga kualitas publikasi nasionalnya dan juga publikasi internasional. Tentunya harapan kami kerjasama pengabdian kepada masyarakat, mitra-mitra pengabdian kepada masyarakat yang kami jalin, jumlah pengabdian dosen dan mahasiswa, jumlah pengabdian dosen dan tenaga pengajar. Sumber dana yang kami harapkan itu ada dari LIPTI, Pemda, universitas, dan juga lembaga-lembaga swasta lain. Nah, selanjutnya tentunya selama saya menjabat sebagai dosen ya di tahun 2016 sudah beberapa kali kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara langsung. Yang pertama itu ada kami lakukan di Yayasan Pendidikan Islam Bani Adam Kota Medan. Ini dengan judul temanya Sadar Politik Sejak Dini. Di sini kami mengajak dan juga ini kami berkolaborasi dengan program studi psikologi ya, program studi psikologi dan beberapa mahasiswa-mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian ini ya. Dan ini kami terjun langsung itu kepada siswa-siswa panti asuhan ya yang berada di Yayasan Pendidikan Islam Bani Adam.
Yang selanjutnya kami ini di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Di sini kami memberikan sosialisasi ya, pemahaman tentang bagaimana menjadi generasi-generasi yang berprestasi di era fenomena Kids Zaman Now. Di beberapa waktu kemarin sering terdengar ya, lagi viral era istilah Kids Zaman Now. Nah, ini yang kami ingin bagi kepada siswa-siswa terutama ya sebagai pemuda-pemudi calon-calon penerus bangsa untuk bagaimana bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ataupun punya rencana yang sudah bisa merencanakan masa depannya ya walaupun di masa mudanya. Jadi saya kira bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi atau siswa-siswa yang berprestasi nantinya. Di sini di Madrasah Aliyah Yasfi Pelabuhan Deli kami mengajak siswa-siswa untuk menyuluhkan ya kepada siswa-siswa tentang bagaimana bahaya narkoba pada generasi muda. Ya tentunya kami ini menjadi suatu concern juga bagi kami ya, terlihat bahwa di Sumatera Utara sendiri menjadi salah satu daerah yang lumayan pesat ya perkembangan peredaran narkobanya ya, narkotikanya, dan itu bisa terlihat di berbagai media-media dan data-data yang telah kami dapatkan untuk itu, dan untuk dasar itulah kami melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba ini. Yang selanjutnya itu ada pelatihan kewirausahaan pembuatan blog e-commerce bagi remaja sebagai persiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Ini kami laksanakan di MAN 4, Madrasah Aliyah Negeri 4, Jalan Raya Besar Medan Labuhan. Nah, ini saya kira menjadi juga sesuatu hal yang penting kami targetkan kepada siswa-siswi atau masyarakat secara umum, karena kita sekarang berada di masa-masa revolusi industri 4.0, jadi segala hal itu teknologi ya, segala hal itu berdasarkan teknologi. Jadi untuk maju ya tentunya kita harus jangan sampai gagap teknologi. Dan untuk memanfaatkan teknologi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, salah satunya itu ya kita manfaatkan dengan peluang usaha. Ya salah satu bentuk usaha itu tersebut adalah e-commerce. Jadi kami mengajarkan pelatihan ya kepada para siswa-siswi untuk bisa membuat e-commerce sederhana ya, bahkan melalui website pun sudah bisa. Dan ini kami bekerja sama juga dengan program studi teknologi informasi yang ada di kampus kami. Ya, dan yang baru-baru saja yang kami lakukan di tahun 2021 ini, di sekitar bulan Agustus kemarin, kami melakukan pengabdian masyarakat di Yayasan Pendidikan Islam Haji Aminah Ar-Raihan Martuhum, itu dengan tema Women Empowerment, perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan di masa pandemi. Ya, seperti kita sering sudah ketahui bersama ya, di masa-masa pandemi ini segalanya serba sulit. Untuk itu bahkan dari kesulitan-kesulitan itu banyak bahkan yang terdampak itu bahkan di keluarga-keluarga. Nah, misalnya sering kita dengar orang tua yang mungkin atau dalam ya generalnya itu seorang ayah yang kehilangan pekerjaannya, ya mungkin akhirnya karena juga timbul stres dan lain sebagainya, dan kebutuhan-kebutuhan, sedangkan kebutuhan-kebutuhan itu harus tetap terpenuhi, akhirnya mengarah tindakan-tindakannya itu ke arah kekerasan kepada sang istri maupun kepada sang anak. Dan inilah yang menyebabkan sudah terdapat juga berbagai kasusnya ya, yang itu bisa kita lihat di media-media cetak maupun elektronik yang bisa kita lihat tiap hari. Nah, untuk itu saya kira kami merasa penting mengangkat tema ini dan memberikan penyuluhan kepada memang kami mengajak kepada ibu-ibu ya dan anak yang ada di Yayasan Pendidikan Islam ini untuk kira-kira bagaimana bisa mengatasi ya atau bahkan mencari perlindungan ketika kekerasan ini terjadi. Dan di sini juga kami mengajak kepada ibu-ibu memberikan pemahaman juga kira-kira bagi ibu-ibu terutama ibu rumah tangga ya untuk bisa mandiri juga, tidak hanya berharap kepada
suami saja, tapi bisa mandiri juga dengan usaha-usaha lainnya. Baik, nah yang ini adalah saya kira menjadi salah satu pengabdian kami yang cukup fenomenal ya, cukup kami embukan, yaitu yang tadi dan karena sudah terpublish juga kami ajukan pada seminar nasional kemarin, pengabdian masyarakat kemarin di Pontianak, dan juga sudah terpublish di Proceeding Sindimas 2019, yaitu tentang kepelatihan kewirausahaan pembuatan beliau e-commerce sebagai persiapan menghadapi revolusi industri. Nah, di sini kami bekerja sama dengan dosen komputer ya, teknologi informasi dan mahasiswa-mahasiswa tentunya. Kami selalu mengajak mitra kerjasama, baik itu eksternal maupun internal kami sendiri. Nah, dalam hal ini di mana tentunya pelatihan pembuatan blog e-commerce-nya kami serahkan kepada dosen-dosen komputer, teknologi informasi, dan sedangkan kami dari hubungan internasional berperan dalam bentuk bagaimana mendesain ya, mendesain dan nantinya mempromosikan e-commerce yang mereka telah buat untuk bisa lebih menarik dan kira-kira dapat mendapatkan banyak konsumen. Nah, dan juga kami di sini sebagai dosen hubungan internasional yang memang selalu berusaha untuk update terhadap fenomena-fenomena terkini, makanya ya itulah makanya kami angkat juga dalam basicnya itu di revolusi industri 4.0. Baik, dan juga di sini bisa kita lihat bagaimana dalam butiran PDDU KTPT, makna PKM yang dilakukan, kegiatan ini sangat membantu tentunya siswa dalam hal ini pemuda-pemudi untuk menciptakan peluang kerja sejak dini. Tingkat ketercapaian dan dampaknya apa saja, kegiatan ini berjalan dengan baik, telah kami lakukan dan insya Allah berjalan dengan lancar. Jadi dan setelah kegiatan ini kami juga berusaha untuk mengevaluasi terus dengan mencoba memberikan pemahaman kepada siswa mengenai e-commerce apa yang menarik para konsumen, dan mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar berhenti di materi, tapi ya itu benar-benar diaplikasikan dan dijalankan oleh para siswa-siswi. Kemampuan kerjasama kami di sini mengajak pihak sekolah tentunya, dan mudah-mudahan kerjasama ini tidak berhenti. Dan selama ini sih bukan hanya sekali dua kali kami ke sekolah tersebut di MAN 4 ini, tapi ini menjadi salah satu juga sekolah yang erat dengan kami karena kami sering ke sana untuk melakukan pelatihan-pelatihan, bahkan kami sering juga mengundang para guru-guru dan siswa-siswanya untuk datang ke kampus kami untuk mengikuti workshop-workshop ataupun kuliah-kuliah umum. Dan kategori publikasi ini sudah terbit di Proceeding Nasional. Baik, sekira sekian yang ingin saya sampaikan terkait bidang pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri secara pribadi sebagai dosen. Mudah-mudahan tetap terus berkarya dan terus berusaha menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.